Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang opsi, yaitu kami dari anggota pertama Trisnaning Fibrianti dengan NIM 2008103010222 dan saya sendiri Dimas Dwiryanto 2108103011194. Selanjutnya akan dijelaskan yang pertama oleh Trisnaning Fibrianti. Layar dan waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya, dalam materi opsi kali ini, ada beberapa cakupan materi yang dibahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada definisi dari opsi, yang ketiga ada tipe kontrak opsi, yang keempat ada terminologi dasar opsi, yang kelima ada payoff dan laba dari opsi, yang keenam ada penggunaan opsi untuk lindung nilai, yang ketujuh ada melindungi opsi, kedelapan penggunaan opsi untuk spekulasi, yang kesembilan ada valuasi dari opsi, yang ke-10 ada model Black-Scholes, dan 11 yaitu penentu harga opsi, dan yang terakhir yaitu ada opsi indeks. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya opsi itu? Opsi atau option itu merupakan turunan dari suatu aktiva dan bukan aktivanya. Jadi perlu digarisbawahi yaitu bukan aktivanya, melainkan turunan dari suatu aktiva tersebut. Misalnya saja untuk opsi saham, maka opsi adalah hak dari opsi itu adalah haknya, bukan sahamnya. Jadi opsi saham itu merupakan turunan dari sahamnya, sehingga opsi saham ini termasuk ke dalam kelompok turunan atau derivatif. Nah, biasanya kelompok ini tuh ditransaksikan pada pasar turunan atau derivatif market. Kemudian mengenai definisi opsi, apa sih sebenarnya definisi dari opsi itu? Nah, opsi atau option itu merupakan suatu tipe kontrak antara dua pihak yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kenapa bisa dikatakan opsi? Nah, karena pada dasarnya pemegang atau pembeli opsi itu mempunyai pilihan untuk menggunakan opsi tersebut kapan saja, asalkan tidak sampai masa berlakunya itu habis. Nah, pihak yang mendapatkan hak itu dinamakan sebagai pembeli opsi, sedangkan pihak yang menjual opsi itu dinamakan sebagai penerbit opsi. Kemudian untuk subbab yang selanjutnya yaitu mengenai tipe kontrak opsi. Tipe kontrak opsi saham itu ada dua, yaitu ada opsi beli dan opsi jual. Nah, opsi beli sendiri itu merupakan tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu juga. Nah, kalau opsi jual itu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Nah, dalam opsi beli dan opsi jual ini juga dibagi menjadi dua tipe macam lagi opsi, yaitu ada opsi Eropa, ada opsi Amerika. Nah, bedanya apa? Kalau opsi Eropa ini hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo saja, sedangkan untuk opsi Amerika ini dapat digunakan setiap saat, yaitu pada saat atau sebelum jatuh tempo. Nah, terdapat 4 hal utama dalam kontrak opsi yang harus ada, yaitu yang pertama, ada nama perusahaan yang sahamnya dapat dibeli, yang kedua, jumlah lembar saham yang dapat dibeli, yang ketiga, ada harga pembelian sahamnya atau exercise price atau strike price, yang keempat, atau yang terakhir, yaitu ada tanggal opsi kadaluarsa atau expiration date. Kemudian yang subbab selanjutnya yaitu mengenai terminologi dasar opsi. Nah, setelah pembahasan opsi, penjelasan mengenai opsi beli dan opsi jual pada subbab sebelumnya, maka didapatkan ada beberapa istilah-istilah dasar opsi atau terminologi dasar opsi, yaitu seperti ada harga saham di pasar atau stock price, bisa dinotasikan dengan huruf P.
Kemudian ada harga saham jika menggunakan opsi. Exercise price atau strike price itu bisa dinotasikan dengan huruf E. Ada harga dari opsi yang dinotasikan dengan huruf HO. Dan yang terakhir ada tanggal kadaluarsa opsi atau expiration date. Nah, untuk istilah-istilah dasar untuk hubungan harga saham dengan exercise price dari opsi beli dan opsi jual itu ada beberapa istilah-istilah dasar, seperti misalnya saja jika harga pasar sahamnya atau P itu lebih tinggi dibandingkan dengan exercise price-nya, maka untuk posisi opsi belinya dinamakan sebagai in the money. Kemudian jika harga saham pasarnya itu sama dengan exercise price-nya, maka untuk posisi opsi belinya itu dinamakan at the money. Kemudian yang terakhir, jika harga saham pasarnya itu lebih rendah dibandingkan dengan exercise price-nya, maka untuk posisi opsi belinya yaitu at the money. Nah, bagaimana untuk posisi opsi jualnya? Maka untuk posisi opsi jual ini kebalikan dari posisi opsi beli. Jika harga saham pasarnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan exercise price-nya, maka untuk posisi opsi jualnya yaitu at the money. Kalau harga saham pasarnya itu sama dengan exercise price, maka untuk posisi opsi jualnya yaitu at the money. Namun jika harga saham pasarnya itu lebih rendah dibandingkan dengan exercise price-nya, maka untuk posisi opsi jual yaitu in the money. Nah, untuk contoh pada tabel 13.2 itu, contoh soalnya itu jika harga saham opsi atau exercise price-nya itu digunakan pada suatu opsi beli sebesar 1.100, maka jika harga pasar sahamnya itu 1.250, maka untuk posisi opsi belinya itu in the money. Begitu juga dengan harga pasar saham 1.200. Kenapa in the money? Karena harga saham pasarnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan exercise price-nya. Kalau yang untuk harga saham pasar itu 1.100, posisi opsi belinya dinamakan dengan at the money karena sama antara harga pasar dengan exercise price-nya. Nah, untuk yang harga pasar saham itu 1.000 dan 900 itu termasuk at the money karena harga saham pasarnya itu lebih rendah dibandingkan dengan harga saham opsi atau exercise price-nya. Untuk contoh opsi jual juga sama dengan contoh opsi beli, cuman kebalikan saja dari opsi beli. Nah, kemudian untuk yang subbab selanjutnya yaitu mengenai payoff dan laba dari opsi. Payoff sendiri itu merupakan keuntungan akibat menggunakan exercise dari opsi. Namun, keuntungan di sini tuh masih termasuk keuntungan kotor, yaitu dari selisih harga saham di pasar dengan harga penggunaan opsi atau exercise price. Nah, untuk laba sendiri atau profit itu keuntungan bersihnya, yaitu payoff dikurangi dengan harga pembelian opsi. Selanjutnya yaitu payoff dan laba untuk opsi beli. Nah, dalam opsi itu terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu ada pembeli dan penjual dari opsi. Nah, laba dari pembeli itu merupakan rugi bagi penjual, begitu juga sebaliknya. Jika harga saham di pasar itu lebih rendah atau sama dengan nilai exercise-nya, maka akan lebih murah jika membeli saham langsung di pasar dibandingkan dengan menggunakan opsi. Untuk kasus harga saham di pasar itu lebih rendah atau sama dengan harga exercise price opsinya, maka opsi itu tidak akan digunakan sehingga tidak akan pernah terjadi payoff atau nilai payoff-nya itu sama dengan 0. Sebaliknya, pembeli opsi akan diuntungkan menggunakan opsi jika harga saham pasarnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan exercise price-nya, dengan payoff itu sebesar harga saham pasar dikurangi dengan exercise price. Nah, untuk payoff dan laba untuk opsi jualnya, jika harga saham di pasar itu ternyata lebih tinggi atau sama dengan nilai dari exercise price opsi, maka akan lebih murah jika menjual saham itu langsung di pasar dibandingkan dengan menggunakan opsi jualnya. Nah, pada kasus harga saham di pasar itu lebih tinggi atau sama dengan nilai exercise, maka opsi jual itu tidak pernah digunakan sehingga tidak terjadi payoff atau nilai payoff-nya itu sama dengan 0. Sebaliknya, untuk pembeli opsi jual akan diuntungkan jika menggunakan opsi jualnya itu pada harga pasar saham itu lebih rendah dibandingkan dengan exercise price-nya. Maka akan diperoleh payoff sebesar
harga exercise price-nya itu dikurangi dengan harga pasar sahamnya. Nah, untuk subbab yang selanjutnya yaitu mengenai penggunaan opsi untuk lindung nilai. Tujuan membeli opsi itu adalah untuk perlindungan dari aktiva yang akan dilindungi untuk spekulasi. Nah, melindungi nilai saham dengan suatu opsi itu disebut juga dengan hedge, yaitu suatu cara menggunakan turunan-turunan atau derivatif untuk mengurangi atau kalau mungkin yaitu saling menghilangkan resiko dari aktiva yang akan dilindungi. Nah, opsi jual ini digunakan untuk melindungi dari penurunan harga saham yang dimiliki oleh investor, sedangkan untuk opsi belinya itu digunakan untuk perlindungan kenaikan harga saham yang harus dibeli oleh investor yang melakukan transaksi penjualan pendek atau short sale. Nah, ini untuk perlindungan penurunan harga sahamnya. Nah, pada dasarnya kan investor jika ingin membeli saham itu mereka memiliki harapan bahwa harga saham mereka itu kelak akan naik. Sehingga jika harga sahamnya itu naik, maka investor tersebut akan mendapatkan return yang positif. Nah, namun pada kenyataannya ternyata sewaktu-waktu harga saham itu juga bisa turun. Nah, untuk menghindari kerugian yang besar dari penurunan harga saham ini tuh investor itu juga dapat menggunakan atau mengexercise opsi jualnya sehingga opsi jual itu dapat digunakan untuk memproteksi penurunan harga saham. Nah, strategi lindung nilai harga saham dengan opsi jual itu disebut juga dengan nama jual terproteksi. Kemudian, untuk perlindungan kenaikan harga saham, yaitu untuk penjualan pendek atau short sale sendiri, kebanyakan investor itu mengharapkan menjual terlebih dahulu suatu sahamnya, sementara harganya itu masih tinggi, dan akan membelinya kembali nanti pada saat harga sahamnya itu turun, sehingga dapat diperoleh laba dari selisihnya. Nah, di penjualan pendek ini, atau short sale ini, harapan investor harga saham itu akan turun agar nantinya bisa dibeli kembali. Nah, namun pada kenyataannya kan harga saham itu sewaktu-waktu juga bisa naik. Nah, jika harga saham itu naik, maka investor yang mempunyai opsi beli itu untuk menghindari kerugian yang besar dari kenaikan harga saham tersebut, investor juga bisa menggunakan atau mengexercise opsi belinya untuk membeli saham dengan harga tertentu yang tentunya lebih murah dari harga naiknya. Nah, maka opsi beli itu dapat digunakan untuk melindungi harga saham yang naik dan banyak digunakan untuk lindung nilai penjualan pendek atau short sale. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Dimas. Waktu dan layar bisa dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melindungi opsi. Next. Next. Nah, pada melindungi opsi ini, penerbitan opsi beli akan mengalami kerugian jika harga saham naik. Pembeli opsi beli akan menggunakan haknya untuk membeli sahamnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pasar saham yang naik. Nah, di sini ada strategi lindung nilai yang biasa disebut dengan covered call. Kenapa disebut covered call? Karena membeli saham terlebih dahulu untuk menutup kenaikan harga saham pada saat menjual opsi beli. Next. Nah, selanjutnya ada penggunaan opsi untuk spek. Next.
Opsi digunakan untuk spekulasi jika opsi dibeli tidak melindungi suatu aktiva, tetapi dibeli untuk tujuan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Spekulasi terjadi karena harga opsi bisa naik melambung tinggi, tapi bisa juga turun drastis, bahkan bernilai Rp0 jika sampai jatuh temponya. Nah, biasanya spekulan membeli opsi itu untuk harganya yang lebih murah dibandingkan dengan harga saham. Nah, selain opsi yang digunakan untuk nilai, aktiva lain dan juga banyak digunakan untuk spekulasi. Next. Next. Nah, sebelum lanjut ke valuasi dari opsi, sebelumnya ada dua spekulasi membeli opsi jual. Itu yang pertama ada spekulasi opsi jual dan yang kedua itu spekulasi opsi beli. Nah, spekulasi opsi jual itu kenapa dengan harapan harga saham yang diacunya akan untuk menjual saham yang diacu jika harga saham turun. Nah, jika harga saham naik, maka pemegang opsi tidak akan menggunakannya, tetapi akan menjual langsung ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada spekulasi membeli opsi beli. Nah, nilai opsi beli ini akan turun jika harga saham yang diacu nilainya turun, karena investor lebih baik membeli saham di pasar yang lebih murah. Penurunan maksimum nilai opsi beli ini yaitu sebesar 100%, yaitu jika opsi beli tidak digunakan dengan jatuh tempo. Next. Itu di sini ada valuasi dari opsi. Nah, dalam valuasi dari opsi ini, mengetahui nilai sebenarnya yaitu intrinsic value dari suatu opsi adalah hal yang penting jika seorang dapat opsi akan dapat ditentukan. Nah, kenyataannya menentukan nilai intrinsic suatu opsi tidaklah sederhana karena banyak ditemukan faktor-faktor eksternal, yaitu ada tiga. Yang pertama ada nilai instruksi opsi beli, yang kedua nilai instruksi opsi jual, dan yang ketiga nilai waktu opsi. Next. Next. Nah, yang pertama di sini ada nilai intrinsik opsi beli. Beli dapat dihitung menggunakan rumus P dikurangi E, 0. Turun mencapai sebesar 800 per lembarnya dan exercise price-nya dari suatu opsi beli adalah sebesar 1.100. Berapa nilai intrinsic opsi beli ini? Nah, nilai intrinsic opsi beli ini yaitu maksimum dari 800 dikurangi 1.100, yaitu min 300 dengan nilai Rp0, yaitu sebesar Rp0. Next. Yang kedua ada nilai intrinsik opsi jual. Nilai intrinsik opsi jual dapat dihitung menggunakan rumus nilai intrinsik opsi jual maksimum, yaitu dalam kurung E dikurangi P, 0. Contohnya harga suatu saham di pasar modal adalah sebesar 900 per lembarnya dan exercise price saham ini di suatu opsi jual adalah sebesar 1.100. Berapa nilai intrinsic opsi jual ini? Nilai opsi jual adalah maksimum dari 1.100 dikurangi 900 sama dengan 200 dengan nilai 0, yaitu sebesar Rp200. Next.
Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga ada nilai waktu opsi. Nilai dari waktu dapat dihitung sebagai perbedaan antara nilai pasar opsi dengan nilai indeksnya sebagai berikut. Nilai waktu sama dengan nilai suatu opsi dijual sebesar 200, maka nilai dari waktu adalah Rp200 dikurangi 150 sama dengan 50. Dari rumus sebelumnya dapat juga dipahami bahwa nilai pasar suatu opsi adalah nilai intrinsik ditambah dengan nilai waktunya, itu sebagai berikut nilai pasar opsi. Next. Next. Nah, selanjutnya itu 13.10 ada model Black School. Next. Nah, model Black School ini adalah salah satu model yang terkenal untuk menghitung nilai pasar dari opsi, yaitu opsi Black School yang dikembangkan oleh Fisher Black dan Myron Scholes di tahun 1973. Penilaian opsi dari Black School ini dimasukkan untuk opsi Eropa. Nah, dalam mengevaluasi nilai intrinsik opsi telah dibahas sebelumnya. Menentukan nilai opsi merupakan hal yang tidak mudah. Banyak faktor juga yang mempengaruhi nilai opsi. Salah satunya model Black School ini. Next. Nah, dalam membangun model Black School ini ada beberapa asumsi, yaitu yang pertama ada saham yang dihubungkan dengan opsi tidak pernah membayar dividen selama umur dari opsi. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi untuk membeli dan menjual opsi dan sahamnya. Yang ketiga, tingkat suku bunga bebas risiko, konstan selama umur opsi. Dan yang keempat, pembeli saham dapat meminjam pinjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga bebas risiko. Yang kelima, penjualan pendek yaitu short selling diizinkan dan penjual pendek akan menjual sahamnya dengan harga pasar saat itu. Yang keenam, opsi hanya dapat digunakan yaitu exercise pada saat jatuh tempo. Yang ketujuh, pasar liquid dan perdagangan semua sekuritas dapat terjadi terus-menerus. Dan yang terakhir yang kedelapan, ada harga pasar saham-saham bisa bergerak secara acak. Next. Nah, ada rumus dalam penilaian untuk opsi beli call atau call option adalah sebagai berikut yang sudah tertera dengan. Nah, selanjutnya di sini ada rumus dari Black School, di mana HOB di situ sama dengan harga pasar opsi beli dan P sama dengan harga pasar sahamnya, dan ND1 luas area di bawah kurva normal untuk dinilai D1, ND2 luas area di bawah kurva normal untuk dinilai D2, dan E itu sama dengan exercise price, nilai penggunaan dari opsi, dan E bilangan natural basis dari logaritma natural yaitu sebesar 2,71823, dan R sama dengan tingkat suku bunga bebas risiko, dan T sama dengan waktu sisa dari opsi jatuh tempo diukur dengan pecahan tahun. LN itu logaritma natural, dan yang selanjutnya ada varian dari return saham dan juga deviasi standar dari return saham. Next. Dalam pembahasan selanjutnya ada penentu harga opsi. Next. Nah, dari penentu harga opsi itu dapat diketahui penentu harga opsi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada harga saham yang bersangkutan yaitu P, ada exercise price, waktu sisa jatuh tempo, dan deviasi standar return saham, kemudian ada tingkat suku bunga,
Yang terakhir ada dividen cash. Nah, apa itu harga saham? Harga saham ini berhubungan dengan positif dengan nilai opsi beli karena meningkatkan nilai in the money dari opsi beli. Dan yang kedua ada exercise price. Harga penggunaan dari opsi ini mempunyai pengaruh berlawanan dengan harga sahamnya. Jika harga penggunaan exercise price dari opsi naik, maka akan menurunkan nilai intrinsik opsi beli dan akibatnya menaikkan posisi out the money dari opsi beli. Yang ketiga ada waktu sisa jatuh tempo. Waktu sisa jatuh ini mempengaruhi nilai opsi beli dan juga opsi jual secara positif. Yang keempat ada deviasi standar return saham. Semakin besar variabilitas return saham, semakin besar juga nilai opsi beli dan juga opsi jual. Yang kelima ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini mempunyai hubungan positif dengan harga opsi. Yang terakhir ada dividen cash. Jika dividen cash dipertimbangkan, yaitu perusahaan membayar dividen cash, maka akan mempunyai pengaruh negatif. Next. Next. Nah, pembahasan yang terakhir ada valuasi dari opsi. Next. Nah, selain opsi dihubungkan dengan suatu saham tertentu, opsi juga dapat dihubungkan dengan nilai indeks pasar. Misalnya indeks S dan P itu 500, indeks Nasdaq itu 100 dan lainnya. Opsi yang dihubungkan dengan indeks ini disebut dengan opsi indeks saham atau stock index option. Investor dapat membeli opsi beli ataupun opsi jual untuk opsi indeks saham ini. Dengan opsi indeks saham, investor dapat bertransaksi berdasarkan pergerakan dari pasar. Dengan membeli opsi indeks saham ini, investor hanya perlu mengambil keputusan berdasarkan pergerakan dari pasar saja. Nah, misalnya investor itu mengekspektasi bahwa pasar opsi beli dan sebaliknya dapat menjual opsi jual. Mungkin itu saja yang maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.